Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Pak Angga bisa ketemu lagi dengan kalian. Kali ini kita akan membahas materi tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 tentang suhu dan kalor pembelajaran kedua. Silahkan dilihat dan disiapkan alat tulis dan buku paket kalian. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu materi tentang muatan IPA, yaitu tentang menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, serta muatan SPDP tentang menentukan jenis tangga nada pada musik. Silahkan kalian cermati gambar tersebut. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Iya, tepat sekali. Dengan memegang gelas atau cangkir yang digunakan untuk membuat teh panas maupun teh jeruk tersebut. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antar dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tanganmu? Selengkapnya, mari kita bahas lebih detail lagi pada bacaan berikut ini. Ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang perbedaan suhu dan panas, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah yang kamu ketahui tentang panas? Ya, panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur?
Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi perbedaan antara panas dan suhu. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Panas, satuannya adalah kalori, sedangkan satuan dari suhu yang umum ada di Indonesia yaitu derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Nah, maka kesimpulan dari bacaan tentang perbedaan panas dan suhu yaitu panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, seorang ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, sekarang silahkan kalian cermati bacaan tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tanda nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, gamelan Bali, Madura, dan Batak. Ayo membaca yang selanjutnya. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi perbedaan antara tangga nada diatonis dan pentatonis, silahkan kalian cermati tabel berikut ini. Tangga nada diatonis memiliki 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada, bisa do, mi, fa, sol, si, atau do, re, mi, sol, la. Tangga nada pentatonis sendiri
terdapat dua jenis. Yang pertama adalah tangga nada pentatonis yang berjenis slendro yang memiliki nada do, re, mi, sol, la. Contoh dari tangga nada pentatonis yang berbentuk slendro, contoh lagunya yaitu Coblak-coblak suweng. Sedangkan tangga nada pentatonis yang kedua yaitu tangga nada pelok dengan rangkaian nada do, mi, fa, sol, si. Contoh lagunya yaitu Gundul-gundul pacul. Pasti kalian semua sudah familiar dengan kedua lagu tersebut ya. Nah, sekarang silahkan kita cermati lagi perbedaan dan persamaan dari kedua lagu tersebut. Lagu Coblak-coblak suweng berasal dari Jawa Tengah dan lagu Gundul-gundul pacul juga berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada dari lagu Coblak-coblak suweng yaitu tangga nada pentatonis berjenis slendro. Sedangkan lagu Gundul-gundul pacul menggunakan tangga nada pentatonis berjenis pelok. Arti syairnya dari lagu Coblak-coblak suweng yaitu tempat suweng, suweng berserakan, baunya dituju gudel, bapak ompong menengok kanan kiri, siapa tertawa, dia yang menyembunyikan, hati yang kosong tanpa isi. Sedangkan arti syair lagu dari Gundul-gundul pacul yaitu gundul-gundul cangkul sembrono, membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Bakulnya terguling, nasinya tumpah sehalaman. Bakulnya terguling, nasinya tumpah sehalaman. Kemudian kesan dari lagu Coblak-coblak suweng yaitu lagunya terkesan gembira dan lincah. Sedangkan lagu Gundul-gundul pacul lagunya terkesan gagah dan sakral. Ini berarti sekaligus merupakan kesan dari tangga nada slendro yaitu gembira dan lincah dan tangga nada pelok yaitu gagah dan sakral. Nah, anak-anak, sekarang sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Tugas kalian yang pertama, silahkan kalian buka buku kalian tentang Ayo Mencoba. Silahkan kalian mencoba untuk membuat termometer sederhana di halaman 15-16. Kemudian, hasil percobaannya serta proses percobaannya kalian kirimkan foto-fotonya kepada bapak atau ibu guru kalian. Termasuk juga kalian diminta untuk mencatat informasi penting pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa, bapak dan ibu guru kalian menunggu tugas kalian hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga selalu sehat. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.